Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aryani. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana caranya membuat denah lokasi menggunakan Microsoft Word. Baik, sebelumnya di sini saya sudah memiliki contoh denah lokasi seperti ini. Langkah pertama untuk membuat denah lokasi ialah membuat jalannya terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa ke insert, shape, lalu gunakan yang persegi seperti ini. Nah, untuk ukurannya bisa disesuaikan. Setelah itu, pergi ke shape fill dan pilih yang warna hitam. Nah, di sini kita sudah memiliki satu balok jalan. Dan untuk menghindari perbedaan ukuran, ini bisa kita copy lalu kita paste. Dengan begini, ukurannya pasti akan sama. Ini juga bisa diputar dan bisa dipanjang pendekkan untuk menyesuaikan ukurannya. Balok ini juga bisa digeser menggunakan kursor seperti ini, atau bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard untuk menggesernya secara perlahan. Untuk dua balok pendek yang ini, kita juga bisa menggunakan yang ini. Balok yang pertama, nah, karena sebelah kirinya masih panjang, bisa kita pendekkan. Nah, di sini kita sudah memiliki denah jalannya. Kemudian, untuk bangunannya kita bisa menggunakan text box, yaitu di insert, shape, lalu pilih yang text box. Nah, ini bertujuan agar bangunannya bisa kita pindah-pindahkan sesuai untuk menyesuaikan tempatnya, agar tidak mengganggu atau menutupi bangunan lain. Kita bisa shape fill, no fill, lalu shape outline, no outline. Nah, dengan begini dia tidak akan menutupi simbol-simbol yang di sekitarnya atau balok jalan ini. Untuk simbol bangunannya kita bisa di insert, simbol, more symbol, kemudian pilih yang webdings. Di fontnya pilih yang webdings. Di sini banyak bangunan-bangunan yang bisa teman-teman gunakan. Kalau saya menggunakan rumah yang banyak ini untuk perumahan, lalu insert, kemudian close. Nah, setelah itu agar bangunannya terlihat lebih jelas, kita bisa besarkan. Untuk tulisannya yang ini, agar tidak terpisah terlalu jauh dengan bangunannya, kita bisa menggunakan shift enter. Kemudian kecilkan fontnya. Dan agar terlihat lebih jelas, bisa kita bold. Kemudian agar terlihat lebih rapi, bisa kita ketengahkan. Nah, untuk bangunan ini pun bisa kita pindahkan menggunakan kursor seperti tadi, atau bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard laptopnya untuk menggesernya secara perlahan. Untuk bangunan yang lain bisa mengulangi step yang tadi, insert, shape box, lalu pilih yang text box.
Untuk lokasinya agar terlihat lebih mencolok dan mudah dikenali, di sini saya menggunakan warna merah. Dan untuk ukurannya bisa disesuaikan. Untuk tangannya saya juga menggunakan warna merah seperti lokasinya. Untuk tanda panah yang ada di jalan ini, kita bisa menggunakannya di insert, shape, lalu pilih tanda panah yang ini. Untuk tanda panah yang lebih jelas, teman-teman bisa tarik garisnya dari simbol ke kiri. Dan pastikan garis putus-putus ini lurus agar tanda panahnya lurus. Bisa kita tebalkan di shape outline, di weight. Di sini saya pakai yang 1,5. Dan karena ini masih warna hitam, jika kita letakkan di sini, maka dia akan tidak terlihat, maka dengan itu kita ubah warnanya menjadi warna putih seperti ini. Tanda panah ini juga bisa kita pendekkan dan panjangkan. Kita copy saja untuk diletakkan di sini. Lalu satu lagi untuk diletakkan di sini. Ini bisa kita geser juga menggunakan tanda panah yang ada di keyboard untuk menggesernya secara perlahan. Kemudian untuk tanda panah yang menghadap ke kanan, kita bisa menggunakan langkah yang sama, tapi menarik panahnya dari kiri ke kanan. Dan pastikan juga garis putus-putusnya lurus agar tanda panahnya pun lurus. Untuk yang atas pun masih sama, insert, shape, lalu tanda panah. Tariknya dari atas ke bawah. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menambahkan arah mata angin di insert, shape, lalu pilih yang ini, stars. Nah, untuk arah mata angin ini bisa teman-teman letakkan dimanapun sesuai keinginan teman-teman. Ini juga bisa kita warnai hitam seperti jalannya. Dan untuk tulisan utara dan selatannya, kita bisa menggunakan text box agar tempatnya bisa kita sesuaikan. Sama seperti tadi, no fill, shape outline-nya no outline, agar tidak mengganggu yang lain atau agar tidak menutupi yang lain. Kita bold. Lalu letakkan tempatnya, disesuaikan saja seperti ini. Nah, ini kita copy. Untuk yang selatan.
Jika sudah seperti ini kan jika digeser, maka ia akan bergeser hanya satu bangunan saja. Agar bisa digeser seperti ini, nah kalau yang ini kan jika digeser mereka tergeser semuanya. Agar seperti itu, kita bisa ke home, lalu pilih select object, lalu block semua ini. Dan pastikan titik-titiknya muncul seperti ini. Nah, di salah satu gambar bisa kita pencet kanan, lalu di grouping. Nah, jika sudah di grouping seperti ini, maka mereka akan bergeser secara kelompok. Tetapi grouping ini pastikan jika bangunannya sudah sesuai pada tempatnya, karena jika sudah di grouping, teman-teman tidak bisa lagi menggeser satu persatu. Mereka akan bergeser secara berkelompok seperti ini. Nah, itulah tutorial dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.